Mbak Man. Halo. Halo, kita dari podcast Mengenal. Pertama-tama kenalin dulu, aku Isyana Yaksana dan nomor 21 sebagai host podcast kali ini. Aku nggak sendiri, tentunya aku sama teman-teman aku. Perkenalkan, saya Diani dari 07. Perkenalkan, saya Nanis dari NIM 07. Kenalkan, saya Andi dari NIM 03. Kenalkan, saya Aryan dari tim 27. Oke, mumpung kita semua udah pada ngumpul di sini, aku pengen tahu, kita kan habis ini UAS, terus pasti kita ada libur semester. Kira-kira kalian udah ada planning nggak kalian bakal liburan? Aku pengen tahu dari yang dulu tuh. Kalau aku lebih suka yang tipikal pantai-pantai gitu ya. Mungkin aku mau ke Malang itu di daerah Pekalongan itu bagus. Kalau dari Mbak Andi, aku sendiri sih di Bromek, Mbak. Kalau dari Mbak Diani, Kalau aku juga sih kayaknya di luar Jawa, lebih tepatnya di luar Jawa sih. kalau Mbak, Kalau saya sih umumnya di kantor sih. kalau dari semua rekomendasi kalian, aku kayaknya tertarik sama sarannya Mbak Diari ke Labuan Bajo. Kalian pada tertarik juga nggak? Ini sih kayaknya bagus sih. Menurut kamu apa sih menariknya dari Labuan Bajo? Banyak sih, dari Taman Nasional Gunung, terus ikoniknya sih pantai Pink itu ya, Pink Beach. Terus lainnya ya pemandangan view laut yang lepas, banyak juga sih. Terus banyak juga ngeliat tamu yang foto di bukit terus Iya. view-nya itu laut itu indah banget. Ya, aku pernah lihat. Kalau menurut kalian, kira-kira kita bawa budget berapa ya kalau mau ke Labuan Bajo itu? Karena pasti ada biaya transportasi, terus biaya main juga, terus biaya penginapan gitu. Itu sendiri-sendiri apa kita include semuanya? Itu ngerain sendiri aja sih, tergantung ya kita mau berangkat. Sebenarnya kita mau berangkat dari mana? Pastinya bakal di Surabaya nggak sih? Soalnya kan dekat kita kan di Surabaya. Titiknya di Surabaya aja ya kayaknya. Kira-kira untuk transport ada dua opsi sih, kalau nggak naik kapal ya naik pesawat. Menurut kalian efektifnya nih apa ya? Menurut aku efektifnya naik pesawat sih. Saya lebih cepat sih. Iya sih, kalau aku baca-baca juga cari info, kalau pesawat itu lebih efektif jamnya juga sih, 5 jam itu dengan budget 1.500.000 kita udah bisa nyampe ke Labuan Bajo. Sedangkan mungkin kalau untuk kapal dengan budget 2 juta sekian, dan juga memakan waktu 1 hari lebih sih. Gitu. Mungkin kira-kira untuk mahalnya dari kapal mungkin kayak bawaan barang kita lebih banyak kalau misalnya kita pakai kapal gitu. Waktunya juga lama juga sih kalau pakai kapal lebih cepat pakai pesawat. Kalau itu sih dari segi transport. Kalau untuk dari segi lain dengan budget, kalau menurut aku sih budget 6 juta apa cukup ya Nis? Kalau 6 juta sih udah lumayan cukup, tapi lebih baik kita lebih Kalau dari kamu kita bawa berapa ya? 7. 7. Gitu ya. Kira-kira itu include sama penginapan nggak ya? Kita kan jelas bakal nggak sehari kan di sana, pasti ya lama beberapa hari gitu kan. Kira-kira kita bawa budget berapa kalau kita pakai nginep? Kalau dari aku ya, kan kita PP yang pesawat tuh 3 juta. Terus untuk trip ke Labuan Bajo-nya 1.500.000, dia 4.500.000. Nah sisanya kan 2.500.000. Kira-kira itu untuk penginapan kayaknya udah ini sih, ngepres banget ya. Itu belum juga kita nanti kuliner atau makan atau untuk oleh-oleh atau yang lainnya kan pasti ada aja ya. Kurang nggak sih kalau Itu buat orang yang hemat banget. Iya sih, itu cukup untuk paket orang yang hemat. Tapi kalau untuk yang benar-benar pure holiday kayaknya ini Berapa sih sih kita juga nggak sih? Iya. Aku lebih setuju 10 juta sih, karena 7 juta menurutku kurang ya. Untuk penginapan di pariwisata mestinya harganya lebih mahal. Kalau kita bawa budget 10 juta, kira-kira itu worth it nggak sama view yang bakal dikasih Labuan Bajo buat kita? Ini sih juga worth it, soalnya kan di sana wisatanya juga banyak. Terus kita juga nggak hanya apa ke pemandangan saja kan, ada juga harusnya
Taman Nasional Komodo. Iya, snorkeling juga bisa, kayak olahraga di laut atau yang semacam itu kan juga bisa kan. Banyak sih. Oke, kita kan udah planning ya untuk mulai dari wisata apa saja yang bakal kita datengin, terus biaya transportasi, biaya lain-lain, terus biaya penginapan kita juga udah planning. Mungkin kita bakal masuk ke analisis wisata kali ya. Boleh sih. Ya aku pengen tahu dampak positif dari wisata Labuan Bajo buat masyarakat sekitarnya itu apa ya? Menurut yang artikel yang pernah ada baca ya, Badan Pelaksanaan Otoritas Labuan Bajo itu mengalami kenaikan 80% dari pengolahan datanya. Untuk UMKM-nya kayak meningkat menjadi 50%. Kalau ada tambahan nggak buat Mbak? Kalau menurut saya, yang saya baca dari artikel, KTT ke-42 ASEAN sudah berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan produksi. Tadi kan Mbak Bani bilang kalau omset Labuan Bajo itu meningkat sebesar 80%. Oke, kira-kira kalau itu kan 80% buat masyarakat yang terlibat sektor pariwisata. Terus kalau masyarakat yang nggak terlibat, itu solusinya gimana ya Mas Rian? Mungkin dari saya sendiri untuk meningkatkan akses pendidikan yang di wilayah tersebut dan meningkatkan akses ke pasar dan pembiayaan untuk UKM yang kecil-kecil. Itu sih dari aku. Berarti solusinya kayak kita ada pelatihan-pelatihan Iya, iya. biar meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sana ya. Terus aku kepo sama dampak sosial budayanya sih. Menurut Mbak Jerry gimana? Kalau dari aku sih untuk dampak sosial yang diberikan dari pariwisata Labuan Bajo ini itu memberikan dampak positif ya untuk perekonomian, di mana pariwisata ini itu memberikan lahan untuk para warga lokal itu bisa meningkatkan sumber daya manusianya, yaitu bisa meluas mata pencaharian mereka di sana, dan juga untuk dampak sosialnya yaitu memberikan perubahan gaya hidup pada penduduk yang ada di sekitar Labuan Bajo dan juga orientasi pendidikannya sih. Jadi itu bisa buat solusi buat masyarakat yang nggak terlibat dalam sektor pariwisata itu. Itu juga bisa bantu UMKM kecil yang ada di Labuan Bajo. Karena menurut artikel yang aku baca itu Labuan Bajo itu tingkat kemiskinannya itu sebesar 22,5% gitu. Artinya itu sebagian besar dari Kabupaten Manggarai Barat itu di bawah garis kemiskinan. Apa ada tambahan yang lain? Gimana? Kira-kira aku mau bahas lagi ya untuk yang kita tur ke Labuan Bajo. Kira-kira kita butuh tour guide nggak ya? Secara kita kan orang luar ya, kita nggak tahu apa-apa di sana itu gimana. Itu sih. Lagian dari kita kan juga belum ada yang ngerti. Iya, first time kan ya. Iya. Dan itu juga lagi cuma perencanaan kita aja sih. Kira-kira mahal nggak ya tournya? Kalau kita sebelumnya itu cukup nggak? Dari include Kayaknya include tour guide udah masuk sih yang 10 juta itu. Cuma kita belum nyari-nyari harganya. Iya, iya. Kalau bisa ya yang ke sepaket sama Trip. trip aja sih, lebih hemat gitu. Gitu aja sih. Apa ada yang nambahin lagi? Mungkin pengen bahas apa gitu di podcast ini? Kalau dari aku cukup sih. Ya sudah. Oke, sekarang kita udah ngerti kan planning. Kita bakal planning ke Labuan Bajo itu gimana, biaya transportasi, biaya lain-lain kita juga udah ngerti gitu. Iya, terus dampak-dampaknya kita kan udah analisis Kita seperti udah itu. menganalisis semuanya. Oke, jadi cukup sekian ya podcast kita kali ini. See you next podcast guys.